harga emas cenderung naik dan kita tidak ada ruginya sama sekali kalau investasi emas. Dalam jangka waktu berapa tahun pun emas akan tetap naik dan kita akan nilai kita tidak akan berkurang dan kita akan tambah untung di situnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Pur. Wow, kali ini saya akan kita akan membahas tentang 5 kelebihan dan kekurangan dalam berinvestasi emas. Sebaiknya ingat selalu bahwa investasi emas tidak cocok bagi investor yang ingin mencari keuntungan dalam waktu singkat ya. Tentunya ada plus minusnya dalam investasi apapun itu, tapi kali ini kita akan membahas tentang investasi emas. Emas telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang menguntungkan terutama dalam jangka panjang. Meskipun memiliki dua harga, yakni harga jual, harga beli kita ke Antam biasanya, dan harga jual. Nilai emas yang tidak pernah menjadi nol, menjadi bagian dari daya tariknya tersebut. Nah, meskipun kita kalau harga beli kita lebih mahal, kita jual lebih murah, namun dalam seiring bertambahnya waktu, harga jual kita ke toko emas nantinya juga akan naik, jadi kita tidak akan ada ruginya. Salah satu manfaat emas adalah sebagai alat lindung nilai atau alat untuk perlindungan nilai aset kita. Meski begitu, seperti halnya dengan instrumen investasi lainnya, ada juga kekurangan dalam berinvestasi emas ini. Nah, terlebih ini adalah kelebihan investasi emas. 5 kelebihan dalam berinvestasi emas. Yang pertama adalah harga emas cenderung naik. Jika kita lihat berdasarkan investasi jangka panjang, harga emas cenderung positif dan terus mengalami kenaikan di atas rata-rata inflasi. Maka secara otomatis membuat nilai uang yang kita investasikan di emas tidak berkurang nilainya. Nah, kita ya jangka waktu berapa tahun nilai uang kita bukan berkurang, tapi malah bertambah kalau kita investasikan di dalam emas. Yang kedua adalah nilai emas paling tahan terhadap resesi. Kita ambil sebagai contoh perbandingan pada saat pandemi tahun 2020. Nilai indeks harga saham gabungan IHSG merosot tajam hingga mencapai 26,43%. Dikutip dari laman cnnindonesia.com. Berbeda dengan nilai emas di tahun yang sama justru cenderung naik. Nah, inilah kelebihan emas. Dikala gejolak dunia bergejolak, nah nilai emas itu malah naik gitu. Nah, itulah keuntungan emas. Kalau kita pas ekonomi stabil kayak gini, kalau Anda ingin berinvestasi ya usahakan membeli emas secara kontinu atau sedikit-sedikit Anda beli emas. Nanti pas bergejolak biasanya harga emas akan melambung tinggi. Nah, disitulah kesempatan kita untuk menjual emas kalau kita ingin berinvestasi di emas. Nah, yang ketiga, mudah diuangkan. Dibandingkan dengan investasi properti yang relatif lama, dalam proses menjualnya, emas bisa dibilang sangat mudah untuk diuangkan. Jika kita berada dalam kondisi memiliki kebutuhan pendanaan yang cepat, emas juga gampang. Kita bisa jual di mana saja, di toko emas, di Pegadaian kita bisa gadaikan, terus kita bisa jaminkan emas itu sangat fleksibel, bisa diuangkan di mana saja. Kemudian yang keempat, dengan modal kecil terdapat dua jenis investasi emas saat ini, diantara lainnya adalah emas fisik. Ya, sekarang sudah ada emas digital juga ya. Sekarang emas fisik dulu kita bahas. Yang pertama, yang A adalah emas fisik. Jika memulai berinvestasi dengan emas fisik, bisa dimulai hanya dengan variasi denominasi atau beragam, mulai dari 0,5 gram, 0,001 gram aja ada sekarang ini. Saya tunjukkan contohnya ya. Sekarang yang dari terkecil, sekarang karena harga emas ya sudah mahal, jadi nominalnya dari yang terkecil ada ya. Sekarang bentuknya cuman titik doang. Ini yang 0,01 gram ya. Kecil banget kan, segini, setitik doang segini harganya ya sekitar 100 ribuan. Ini setitik doang, mulai dari yang segini sampai yang sekilo juga ada gitu. Ada yang emas itu dimulai dari yang terkecil, sekarang sudah ada. Karena harganya cenderung mahal. Kalau dulu mulai dari 0,5 gram, sekarang sudah mulai dari 0,001 gram udah ada. Kalau yang 0,5 gram atau sekitar 500 ribu. Nah, yang sekecil tadi itu sekitar 100 ribuan. Nah, namun perlu diingat, semakin kecil denominasinya atau gramaturnya itu semakin kecil, harga dasarnya juga semakin mahal. Nah,
ini mengingat pabrik juga memiliki ongkos produksi yang sama untuk biaya pengemasan. Nah, gitu. Dari itu kalau mau investasi emas ya usahakan biasanya ya lebih murah itu yang gramaturnya lebih besar. Kalau 10 gram itu juga tentunya gramaturnya lebih murah dibandingkan dengan yang 1 gram atau 5 gram seperti itu kira-kiranya. Nah, kemudian sekarang sudah eranya digital, emas juga sudah bisa kita beli secara digital. Bentuk lain dari emas fisik adalah emas digital ini, layanan emas digital bahkan menyediakan investasi emas mulai dari 50.000 saja. 50.000 dapat emas digital, tapi nanti kalau misalkan sudah genep 5 gram nilainya ya bisa kita ambil secara fisik, bisa nanti dikirim. Nah, kemudian kelebihan yang kelimanya adalah tidak ada biaya perawatan, maintenance-nya juga tidak ada biaya perawatan. Selain dari PPh 22 yang pas kita beli pertama itu, selebihnya investasi emas tidak ada memiliki biaya perawatan ataupun biaya-biaya lainnya, tidak ada pajak, tidak ada biaya perawatan lainnya. Lain dengan properti ya, kita mesti membayar pajak tahunan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. Nah, kalau emas ini kita membayar di awal aja PPh 22, nah, setelah itu nggak ada biaya-biaya tambahan lainnya. Nah, itulah di antara kelebihan emas, 5 kelebihan emas ya. Nah, di balik kelebihan juga ada kelemahannya. Di dalam dunia ini juga ada min plusnya juga nih, kekurangannya seperti ini. Nilai perbedaan harga yang sangat tinggi ya. Ini adalah kekurangan investasi emas yang paling menonjol jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Contoh, investasi emas kita fisik, investasi kita berbentuk fisik, maka per gram nilai perbedaan harganya dari harga jual dan harga beli itu biasanya mencapai kurang lebih ya 11%. Nah, itu nilai kalau kita jual sama nilai harga beli kita sekarang dan kalau kita jual besok itu kita nggak untung. Kalau kita investasi emas itu jangkanya harus panjang, soalnya dia nilai gap-nya antara harga kita beli dan harga jual itu 11%. Jadi membutuhkan waktu yang agak lama kalau kita ingin berinvestasi emas ini untuk mengambil keuntungannya. Nah, berbeda dengan investasi nilai perbedaan nilai dengan saham, rata-rata tidak sampai 10% tergantung dari platform yang kita gunakan. Nah, kalau saham itu misalnya range-nya harga antara harga beli dan harga jual nggak terlalu lama. Misalkan kita beli cuman selisihnya 1% kita jual. Nah, kalau untuk pertambahan nilainya lebih cepat saham gitu. Tapi untuk jangka panjangnya ya emas ini. Kemudian yang kedua adalah resiko kehilangan. Jika kita berinvestasi di emas fisik, baik batangan maupun perhiasan, dan menyimpannya sendiri, maka ada resiko kehilangan cukup besar. Terlebih jika emas dimiliki oleh berupa perhiasan juga resikonya sangat tinggi. Jika kita pakai perhiasan di jalan bisa resiko dicampret, di rumah juga resiko untuk kehilangan itu karena mudah kita menguangkan itu, jadi menambah juga resiko kita untuk kehilangan. Nah, tapi jangan khawatir, emas digital dapat menjawab kekurangan itu. Investasi digital emas aman, bebas dari resiko pencurian, atau tentunya juga nyaman, terutama yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Itu untuk menjawab kita kalau kita berinvestasi dengan emas. Kita kalau misalkan kita nggak mau memegang fisiknya, kita juga sekarang sudah bisa beralih ke digital. Kekurangan yang ketiga adalah kenaikan harga yang sangat lambat. Kekurangan ini dari investasi emas berikut adalah kenaikan harganya yang cenderung lambat. Harga emas mengalami peningkatan justru ketika keadaan ekonomi yang tidak stabil. Ketika ekonomi stabil, harga emas juga nggak naik-naik. Ketika ekonomi mulai gunjang-ganjing, akan meningkat pesat. Nah, ketika keadaan ekonomi sedang stabil, harga emas juga cenderung stabil. Namun di balik lambat kenaikan harganya, emas justru menawarkan kepastian investasi. Secara tren, harga emas naik dari tahun ke tahun, bahkan di atas inflasi rata-rata nasional. Artinya nilai investasi kita justru kan naik kalau di emas itu ya. Ya biarpun sangat lambat, tapi trennya naik terus, nggak ada sejarahnya itu emas turun drastis, itu nggak ada sejarahnya. Paling turun ya 10%, 20%, kemudian naik terus. Tapi kalau kita bandingkan, kita tarik ke belakang, harga emas naik terus. Tidak ada nilai emas yang penurunannya signifikan, itu tidak ada. Misalkan kita beli tahun ini 1 juta, misalnya 1 gramnya, tidak mungkin tahun depan itu menjadi 200.000, itu tidak ada kemungkinan. Nah, jadi ya
biarpun nggak naik ya safe, tetap nilai kita tidak berkurang di situ. Kekurangan yang keempat adalah keuntungannya terlalu kecil. Tidak seperti jenis investasi lainnya, investasi emas tidak memberikan keuntungan yang besar. Emas cenderung mempertahankan nilai dibandingkan menambah nilai tersebut. Namun, di balik hal tersebut, emas merupakan safe haven. Safe haven adalah aset instrumen investasi yang mampu menjaga nilainya meskipun kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil. Nah, itu kenaikannya ya tentunya tidak cepat. Untuk jangka panjang ini bagus, tetapi kalau untuk investasi jangka pendek untuk mengambil keuntungan cepat ini juga tidak bagus. Ya, rumusnya begini, uang banyak itu perlu waktu yang panjang, uang yang sedikit ya waktunya relatif singkat seperti itu. Nah, kemudian kekurangan yang kelima adalah dampak kecil terhadap ekonomi real. Memiliki investasi emas tidak memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara real. Hal tersebut disebabkan bahwa keuntungan yang dimiliki cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Kalau emas kan cenderungnya untuk kepentingan pribadi. Lain kalau kita berbisnis harian, jual beli apa itu kan menggerakkan roda ekonomi. Kalau emas hanya untuk mengamankan aset saja, untuk mempertahankan nilai untuk tabungan. Meski demikian, emas sangat patut diperhitungkan sebagai salah satu alat kita dalam berinvestasi, terutama jika kita menginginkan bentuk investasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, misalkan ada keinginan tertentu mau beli rumah atau mau beli apa, planningnya 4 tahun atau 5 tahun mendatang, ya kita beli emas saja. Kalau kita simpan secara uang, nilai sekarang dengan nilai 5 tahun kemudian itu tidak sama. Kalau emas, nilai emas hari ini dengan nilai emas yang 5 tahun mendatang, tentunya akan mengikuti harga emas yang akan datang. Jadi, kemungkinan uang kita bukan berkurang tapi bertambah. Keuntungan memiliki investasi emas baru akan dirasa boleh jadi sekitar 5-10 tahun gitu baru terluas. Nah, itulah salah satu cara mudah berinvestasi emas adalah dengan memanfaatkan fitur yang itu ya, emas digital juga kalau kita mau memudahkan, tidak ribet-ribet juga bisa dengan emas digital. Nah, itulah kira-kira 5 kelebihan dan kekurangan emas. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin investasi emas mempunyai pandangan ya, kira-kira kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video selanjutnya. Demikian saya akhiri dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.